Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fitri, mahasiswi Pendidikan Geografi kelas C dari Universitas Negeri Medan. Dan perkenalkan, yang di samping saya ini Nesha Afifa, dia yang akan saya ajak untuk menceritakan sedikit tentang profesionalisme guru di masa pandemi. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru ialah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar yang meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Nesha sendiri nih, bagaimana sih pendapatmu, apakah pada masa pandemi seperti sekarang, guru sudah cukup profesional dalam menjalankan tugasnya? Kalau kita bicara mengenai profesional, berarti guru tersebut mampu bertanggung jawab dan efisien dalam menyelesaikan tugas pokoknya dengan baik. Jadi kalau menurut saya, pada masa pandemi ini, kebanyakan guru kurang profesional. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, guru tidak tepat waktu masuk jadwal pelajarannya. Jadi contohnya saja pelajaran matematika tiba-tiba masuk pada jadwal pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ada 2 mata pelajaran dalam satu waktu. Di mana keadaan ini membuat muridnya mendesak sehingga bingung harus masuk kelas mana dulu nih. Sementara keduanya sama-sama penting. Terus yang kedua, guru jarang menjelaskan materi pelajarannya dan lebih sering memberikan latihan soal. Itu sih menurut saya. Ya, mungkin perubahan gaya belajar dari yang dulunya dilakukan secara langsung dan sekarang melalui internet menimbulkan dampak. Dan menurut saya dampak kegiatan belajar di masa pandemi ada 4. Yang pertama, peran guru bergeser dari yang tadinya sumber belajar kini menjadi fasilitator. Yang kedua, strategi pembelajaran yang konvensional harus segera ditinggalkan, yang akan beralih berbasis host untuk siswa yang mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari secara mandiri. Dan yang ketiga, di masa pandemi juga media pembelajaran dituntut lebih banyak menggunakan media berbasis IT atau digital interaktif agar pembelajaran tidak monoton. Dan yang terakhir, metode pembelajaran juga harus dirancang sedemikian rupa agar dalam kegiatan pembelajaran optimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, metode ceramah yang tidak bisa diterapkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu menurut Nesha, bagaimana sih seorang siswa, setuju nggak sih kalau misalkan guru hanya memberikan latihan soal tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu? Karena kita tahu ya kan, di masa sekarang ini banyak guru yang belum mengerti cara menggunakan media pembelajaran dari itu. Gimana sih menurutmu dari sisi seorang siswa? Apakah kamu merasa biasa saja atau mungkin tidak setuju dengan yang dilakukan guru tersebut? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena kalau guru hanya memberikan tugas tanpa penjelasan sebelumnya, karena tidak semua siswa mampu memahami sebuah materi. Karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang harus dijelaskan dulu baru paham, ada juga yang membaca sudah sangat paham. Nah, apakah Nisa juga pernah mengumpulkan tugas langsung ke sekolah? Kalau aku pribadi sih pernah ya, karena guru kami menyuruh agar mengumpul tugasnya selama pembelajaran daring dan kemudian mengumpulnya di hari yang telah ditentukan. Terus kalau masuk ke area sekolah, apakah kalian punya peraturan sendiri? Apakah itu harus menjalankan protokol kesehatan atau mungkin yang lainnya? Ya pasti dong, pasti ada peraturan. Apalagi pada masa pandemi sekarang harus mematuhi protokol kesehatan kalau masuk ke sekolah. Contohnya, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak boleh berkerumunan di dalam sekolah. Memang sih pada masa sekarang ini banyak tuntutan dalam belajar, untuk itu guru difokuskan pada aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta teknik implementasi. Mungkin sebagai saran dari saya untuk kedepannya, mungkin perlu dibutuhkan keterlibatan banyak pihak secara berkelanjutan untuk menunjang proses pembelajaran daring. Oke, sampai di sini perbincangan kita mengenai profesionalisme guru di masa pandemi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi